الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya akan menerangkan tentang sebuah sariyah atau pertempuran pada masa Rasulullah SAW yang dikenal sebagai sariyah atau perang Kurta. Perang ini terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun 6 Hijriah ketika Rasulullah SAW mengutus Hazrat Muhammad bin Maslamah bersama 30 prajurit berkuda menuju Kurta. Kurta adalah cabang dari Bani Bakar bin Kilab yang tinggal di daerah bernama Bakrat di sekitar Daria. Bakrat terletak 7 malam perjalanan dari Madinah. Dan Daria adalah pemukiman yang pernah ditinggali oleh Bani Kilab yang juga berjarak 7 malam dari Madinah menurut riwayat-riwayat terdahulu. Sekarang mungkin jaraknya sudah lebih pendek. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa Daria berjarak 1 atau 2 malam perjalanan dari Madinah. Di antara 30 sahabat tersebut termasuk Hazrat Abbad bin Bishr, Hazrat Salma bin Salamah, dan Hazrat Haris bin Khuzaimah. Rasulullah SAW memerintahkan rombongan ini untuk berjalan di malam hari, bersembunyi di siang hari, dan melakukan serangan secara segera. Ketika mereka tiba di tempat bernama Syarba di Najd, mereka menemukan beberapa tunggangan. Hazrat Muhammad bin Maslamah mengutus salah satu rekannya untuk menyelidiki siapa mereka. Setelah kembali, ia melaporkan bahwa mereka adalah orang-orang dari suku Maharib yang telah berkemah di dekat situ dan melepaskan hewan ternak mereka untuk merumput. Kaum muslim menunggu sampai hewan-hewan tersebut berkumpul di sekitar air. Kemudian mereka menyerang. Beberapa orang terbunuh dan sisanya melarikan diri. Mereka yang melarikan diri tidak dikejar. Para sahabat mengambil unta dan kambing mereka, tapi tidak mengganggu para wanita. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan sampai mencapai tempat di mana mereka bisa melihat Bani Bakar. Hazrat Muhammad bin Maslamah mengutus Hazrat Aid bin Busr untuk mencari tahu keadaan Bani Bakar. Setelah Hazrat Aid kembali dan melaporkan keadaannya, Hazrat Muhammad bin Maslamah dan rekan-rekannya menyerang Bani Bakar, membunuh 10 orang dari mereka dan mengambil unta serta kambing mereka, lalu bergegas kembali ke Madinah. Hazrat Muhammad bin Maslamah meninggalkan beberapa rekannya bersama kambing-kambing di belakang, sementara ia membawa unta-unta lebih dulu kepada Rasulullah SAW di Madinah. Kemudian kambing-kambing juga tiba. Rasulullah SAW mengambil 1/5 dari harta ganimah dan membagikan sisanya di antara para sahabat Hazrat Muhammad bin Maslamah. 1 unta dihitung setara dengan 10 kambing. Ini adalah riwayat dari sebuah kitab sejarah. Karena rinciannya tidak lengkap, tampaknya terjadi pertempuran yang cukup besar. Rincian lebih lanjut akan menyusul. Jumlahnya ada 150 unta dan 3.000 kambing. Untuk pertempuran ini, Hazrat Muhammad bin Maslamah berada di luar Madinah selama 19 malam dan kembali pada tanggal 29 Muharram tahun 6 Hijriah.
Mengenai rincian ini, Hazrat Mirza Bashir Ahmad menulis berdasarkan beberapa kitab sejarah sebagai berikut. Baru saja memasuki tahun 6 Hijriah, pada awal bulan pertama, yaitu bulan Muharram, Hazrat Rasulullah SAW menerima laporan tentang ancaman dari penduduk Najd. Ancaman ini datang dari suku Kurta yang merupakan cabang dari Banu Bakar dan tinggal di daerah Dharia di Najd, yang mana ini berjarak 7 hari perjalanan dari Madinah. Setelah menerima berita ini, Rasulullah SAW segera mengirimkan pasukan kecil yang terdiri dari 30 penunggang kuda di bawah pimpinan sahabat beliau, Hazrat Muhammad bin Maslamah Ansari, ke arah Najd. Allah Ta'ala telah menanamkan rasa takut di hati orang-orang kafir sehingga mereka melarikan diri setelah pertempuran yang singkat. Meskipun menurut kebiasaan perang di Arab, kaum muslimin bisa menawan para wanita dan anak-anak yang ditinggalkan, Hazrat Muhammad bin Maslamah tidak mengganggu mereka dan hanya mengambil harta ganimah berupa unta dan kambing sebelum kembali ke Madinah. Ini menerangkan bahwa peperangan tersebut dikirim untuk mencegah serangan yang direncanakan musuh terhadap Madinah, dan bahkan dalam keadaan ini mereka menunjukkan kasih sayang dengan tidak mengganggu para wanita dan anak-anak. Pada kesempatan ini tertera juga tentang penangkapan Sumamah bin Usal dan peristiwa ia masuk Islam. Dalam Sirat Khatamun Nabiyyin tertera, dalam perjalanan pulang dari perang ini terjadi peristiwa penangkapan Sumamah bin Usal. Ia adalah penduduk Yamamah dan adalah pemimpin yang berpengaruh dari Bani Hanifah yang sangat memusuhi Islam. Ia selalu berusaha membunuh orang Muslim yang tidak bersalah. Suatu kali ketika utusan Rasulullah SAW datang ke wilayahnya, ia berencana membunuhnya dengan mengabaikan semua hukum perang. Bahkan ia pernah berencana membunuh Rasulullah SAW. Ketika pasukan Hazrat Muhammad bin Maslamah membawanya sebagai tawanan, mereka tidak tahu siapa Sumamah sebenarnya dan menangkapnya hanya berdasarkan kecurigaan. Tampaknya Sumamah dengan cerdik menyembunyikan identitasnya karena ia mengetahui telah melakukan kejahatan yang besar terhadap Islam. Dan jika para prajurit Islam yang penuh semangat ini mengetahui siapa dirinya, mereka mungkin akan bersikap keras atau bahkan membunuhnya. Namun ia berharap akan mendapatkan perlakuan baik dari Rasulullah SAW. Ia berpikir jika bisa sampai kepada Rasulullah SAW, ia akan diperlakukan dengan baik. Maka ketika sampai ke Madinah, identitas Sumamah tetap tersembunyi dari pasukan Hazrat Muhammad bin Maslamah. Ketika sampai di Madinah dan Sumamah dibawa menghadap Rasulullah SAW, beliau langsung mengenalinya dan bertanya kepada Hazrat Muhammad bin Maslamah dan rekan-rekannya. Beliau bersabda, "Tahukah kalian siapa orang ini?" Mereka menjawab tidak tahu. Lalu beliau menjelaskan siapa dirinya. Setelah itu, seperti biasa, beliau memerintahkan agar Sumamah diperlakukan dengan baik. Dan ketika masuk ke dalam rumah, beliau memerintahkan agar makanan yang tersedia dikirim untuk Sumamah. Beliau SAW juga memerintahkan para sahabat untuk menahan Sumamah di halaman Masjid Nabawi dengan mengikatnya di salah satu tiang, bukan di bangunan lain. Tujuan beliau adalah agar Sumamah bisa menyaksikan majlis-majlis beliau dan bagaimana salatnya kaum muslim, sehingga hatinya bisa terpengaruh oleh pemandangan kerohanian ini dan condong kepada Islam.
ia diikat dengan cara lembut dan longgar, bukan dengan cara yang kasar yang bisa membuatnya marah. Jadi tangan dan kakinya masih bisa digerakkan. Selama masa ini, Rasulullah SAW setiap paginya mendatangi Sumamah, menanyakan keadaannya dan bertanya, "Sumamah, apa keinginanmu sekarang?" Sumamah menjawab, "Wahai Muhammad SAW, jika engkau membunuhku, itu adalah hakmu, karena aku dituduh melakukan pembunuhan. Tetapi jika engkau melakukan kebaikan, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang yang berterima kasih. Jika engkau menginginkan tebusan, aku siap membayarnya." Percakapan ini berlanjut selama 3 hari. Akhirnya, pada hari ketiga, Rasulullah SAW dengan sendirinya memerintahkan para sahabat untuk melepaskan dan membebaskan Sumamah. Para sahabat segera membebaskannya, dan Sumamah bergegas keluar dari masjid. Mungkin para sahabat mengira ia akan kembali ke negerinya. Tetapi Rasulullah SAW sudah memahami bahwa hati Sumamah sudah terbuka dan telah terpengaruh oleh Quwwat Qudsiyah atau daya pensucian beliau. Sumamah pergi ke kebun terdekat dan sesuai dugaan disebutkan bahwa ia pergi ke kebun tersebut untuk membersihkan diri, lalu kembali dan masuk Islam di tangan Rasulullah SAW. Setelah itu ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah SAW, dulu Anda, agama Anda dan kota Anda adalah yang paling saya benci di seluruh dunia. Tetapi sekarang Anda, agama Anda dan kota Anda telah menjadi yang paling saya cintai." Pada malam itu, ketika makanan seperti biasa dibawakan untuk Sumamah, ia hanya makan sedikit. Para sahabat yang melihatnya merasa takjub karena selama ini Sumamah selalu banyak makan makanan. Jadi ia bisa makan dan minum saat ditahan, menunjukkan bahwa ia diikat dengan cara yang memungkinkannya untuk makan dan minum. Dan ia diperlakukan dengan sangat baik dalam hal makanan. Alhasil, ia hanya makan sedikit, padahal sebelumnya ia makan sangat banyak dan rakus. Ketika hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Tadi pagi Sumamah makan seperti orang kafir, sekarang ia makan seperti seorang muslim." Beliau menjelaskan bahwa orang kafir makan dengan 7 usus, sedangkan seorang muslim makan dengan 1 usus. Maksud beliau adalah bahwa seorang kafir tenggelam dalam kenikmatan duniawi, sementara seorang muslim yang sejati membatasi kebutuhan jasmaninya hanya pada yang diperlukan untuk bertahan hidup. Karena kenikmatan yang sejati baginya hanya didapat dalam agama. Perlu diingat bahwa angka 7 di sini tidak dimaksudkan sebagai angka dalam hitungan, tetapi dalam peribahasa Arab, angka 7 digunakan untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Artinya, seorang kafir tenggelam dalam kenikmatan duniawi dan semua perhatiannya tercurah pada dunia, sementara seorang mukmin menahan dirinya dari kenikmatan duniawi dan tidak melampaui batas kebutuhan yang diperlukan karena medan kenikmatan sejatinya ada di tempat lain. Ajaran ini adalah cermin yang sangat jujur dari kecenderungan alami dan sifat istimewa Rasulullah SAW. Setelah masuk Islam, Sumamah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, ketika sahabat-sahabat Anda menangkap saya, saat itu saya sedang dalam perjalanan umrah ke Ka'bah. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Beliau memberi izin dan mendoakannya. Lalu Sumamah berangkat ke Mekah. Sesampainya di sana,
dengan penuh gejolak keimanan yang kini telah berubah sedemikian rupa dari kebencian menjadi gejolak keimanan, ia mulai bertablik secara terbuka di kalangan suku Quraisy. Ketika orang-orang Quraisy melihat hal ini, mereka sangat marah dan bermaksud menangkap dan membunuh Sumamah. Namun mengingat ia adalah pemimpin Yamamah dan memiliki hubungan perdagangan yang erat antara Mekah dan Yamamah, mereka mengurungkan niat tersebut dan melepaskannya setelah mencaci makinya. Namun Sumamah sangat bergejolak dan semua kezaliman Quraisy terhadap Rasulullah SAW dan para sahabatnya masih segar dalam ingatannya. Saat meninggalkan Mekah, ia berkata kepada Quraisy, "Demi Allah, tidak akan ada sebutir gandum pun yang sampai kepada kalian dari wilayah Yamamah sampai Rasulullah SAW mengizinkannya." Ketika tiba di negerinya, Sumamah benar-benar menghentikan kafilah dari Yamamah yang menuju Mekah. Karena sebagian besar makanan Mekah berasal dari Yamamah, penghentian perdagangan ini membuat Quraisy Mekah mengalami kesulitan yang besar. Tidak lama kemudian, mereka dalam kepanikan menulis surat kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa beliau selalu mengajarkan untuk menyambung silaturahmi dan kami adalah saudara Anda. Oleh karena itu, bebaskanlah kami dari kesulitan ini. Quraisy Mekah begitu paniknya sehingga tidak hanya mengirimkan surat, tetapi juga mengutus pemimpin mereka, Abu Sufyan bin Harb, kepada Rasulullah SAW. Abu Sufyan menghadap Rasulullah SAW dan menyampaikan keluhan mereka. Menanggapi hal ini, Rasulullah SAW mengirim pesan kepada Sumamah bin Usal agar tidak menghalangi kafilah Quraisy yang membawa bahan makanan untuk penduduk Mekah. Dengan demikian, perdagangan kembali berjalan dan penduduk Mekah terbebas dari kesulitan ini. Peristiwa ini tidak hanya membuktikan belas kasih, rahmat dan pengampunan Rasulullah SAW yang tiada taranya, tetapi juga menunjukkan bahwa ketika beliau awalnya menghentikan kafilah Quraisy, tujuan utamanya bukanlah untuk menghancurkan Quraisy dengan kelaparan, melainkan untuk melindungi Madinah dan sekitarnya dari ancaman Quraisy. Dari kejadian ini juga dapat disimpulkan bahwa menurut ajaran Islam, bahkan terhadap musuh yang memerangi kita, tidak dibenarkan dalam keadaan yang normal untuk memutuskan hubungan mereka sampai-sampai mereka tidak bisa mendapatkan makanan pokok, air, dan kebutuhan pangan. Ya, pengiriman peralatan perang atau barang-barang selain kebutuhan pangan dan minuman yang mendasar dapat dihentikan berdasarkan keadaan untuk peperangan. Akan tetapi, dunia sekarang ini telah menciptakan pemandangan yang aneh, di mana bahkan masyarakat miskin dan tertindas tidak dibiarkan mendapatkan makanan selama peperangan, dengan alasan ada teroris atau alasan lainnya. Akan tetapi, bagaimanapun juga, ini adalah perbuatan orang-orang yang duniawi dan bukan ajaran Islam. Jika terjadi keadaan di mana musuh menahan pasokan makanan untuk kaum muslim, maka prinsip dari Al-Quran mengajarkan jaza'u sayyi'atin sayyi'atum mithluha, yakni ajaran balasan kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Oleh karena itu diperbolehkan juga menutup mereka sebagai balasan yang setimpal. Seperti yang telah disebutkan, Sumamah bin Usal adalah seorang pemimpin yang berpengaruh di daerahnya. Melalui tablignya yang penuh semangat, banyak penduduk Yamamah yang masuk Islam. Kemudian, menjelang wafatnya Rasulullah SAW dan awal kekhalifahan Abu Bakar, ketika banyak penduduk Arab pedalaman dari Yamamah
menjadi murtad dan mengikuti Musailamah al-Kazzab, yakni pendusta yang mengaku nabi, Sumamah tidak hanya tetap teguh dalam Islam, tetapi dengan perjuangannya yang penuh semangat, ia berhasil melindungi banyak orang dari kejahatan Musailamah dan menjaga mereka tetap di bawah bendera Islam, serta memberikan pengkhidmatan yang luar biasa dalam menghapuskan fitnah Musailamah. Ini adalah keseluruhan peristiwa dari misi peperangan ini. Hari ini ada beberapa sholat jenazah yang harus dilakukan. Pertama, jenazah yang hadir, Tuan Abdul Latif Khan, yang pernah berkhidmat sebagai Amir Wilayah di Middlesex. Beliau wafat pada 11 Desember di usia 85 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah putra dari Hazrat Muhammad Zahur Khan Patialwi, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan keponakan dari Hazrat Dr. Hashmatullah Khan radhiyallahu ta'ala anhu, dokter pribadi Hazrat Muslih Maud. Tuan Abdul Latif Khan adalah salah satu anggota awalin jemaat Inggris. Beliau mendapat karunia untuk berkhidmat di tingkat lokal dan nasional hingga kurun waktu 55 tahun. Beliau adalah ketua pertama jemaat Hounslow dan di tingkat nasional berkhidmat sebagai sekretaris nasional, sekretaris tabligh, sekretaris Ristanata, dan sebagai amir wilayah. Almarhum disiplin dalam berpuasa dan sholat, memiliki akhlak yang baik, penuh simpati, ramah, berbicara dengan baik, pekerja keras, taat, saleh, dan tulus ikhlas. Beliau juga memiliki hubungan yang sangat dalam dan teguh dengan khilafat. Beliau selalu siap untuk berkhidmat kepada jemaat. Beliau memiliki peran yang penting dalam mengumpulkan perjanjian untuk semua masjid yang dibangun di wilayahnya. Beliau juga sangat giat dalam bertablik. Di Hounslow, beliau memiliki hubungan yang baik dengan kelompok Hindu dan Sikh. Almarhum adalah seorang musi dan meninggalkan 2 putri dan 4 putra yang juga aktif dalam pengkhidmatan di jemaat. Semoga Allah Ta'ala menurunkan ampunan dan rahmat kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala menjaga anak-anak dan keturunannya tetap berpegang teguh dan setia kepada khilafat dan jemaat. Jenazah kedua yang tidak hadir adalah Tuan Tayyib Ahmad, putra Tuan Mansur Ahmad dari Rajanpur yang tinggal di Rawalpindi. Tuan Tayyib Ahmad disyahidkan di Rawalpindi pada 5 Desember oleh seorang penentang Ahmadiyah yang menyerangnya dengan kapak. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menurut rincian kejadian, beberapa hari sebelumnya, Tuan Tayyib Ahmad Syahid telah tiba di Rawalpindi dari Rajanpur untuk membantu bisnis saudaranya, Tahir Ahmad Kamar. Almarhum Syahid sedang duduk di toko saudaranya ketika seseorang datang dan mulai berdebat dengannya. Almarhum mengatakan, "Mengapa Anda mencari masalah dengan saya? Saya hanya tamu di sini." Meskipun demikian, penyerang tidak peduli dan menyerang kepala, leher, dan punggungnya dengan kapak, yang mengakibatkan Tuan Tayyib Ahmad syahid di tempat. Tuan Tahir Ahmad Kamar yang bergegas datang membantu saudaranya, ia agak jauh jaraknya, juga dikejar oleh penyerang dengan kapak. Ia berhasil menyelamatkan diri dengan susah payah. Selama kejadian, pembunuh terus meneriakkan slogan-slogan anti jemaat dan mengatakan, "Qadiani, sudah berkali-kali kami katakan untuk meninggalkan daerah ini." Ia kemudian melarikan diri setelah menyerang. Akan tetapi polisi kemudian menahan pembunuh tersebut dan kasus ini sedang berlanjut. Kini kita lihat sampai mana kasus ini berjalan. Saudara almarhum Syahid, Tahir Ahmad, dan anggota keluarga lainnya tinggal di Rawalpindi untuk berdagang, dan selama setahun terakhir, mereka mengatakan bahwa karena adanya permusuhan dan ancaman, keluarga ini harus pindah tempat berdagang hingga 4 kali. 3 bulan lalu, mereka juga dipaksa mengosongkan rumah mereka,
mereka berulang kali menghadapi pelemparan batu dan berbagai kerugian bisnis dari penentang. Mereka juga kerap dipanggil oleh polisi berdasarkan tuduhan palsu dalam pengaduannya. Mereka menghadapi semua keadaan ini dengan keberanian yang tinggi. Ahmadiyah masuk ke keluarga syahid melalui kakek buyutnya, Umar Din Sahib dari Kadian. Kakek almarhum syahid, Ahmad Din Sahib, mendapat karunia ikut serta dalam pembangunan Minaratul Masih Kadian sebagai tukang. Beliau juga mendapat karunia berkhidmat di Furqan Batalion. Dalam pembentukan Pakistan, beliau termasuk dalam kafilah Hazrat Khalifatul Masih Sani. Setelah tiba di Pakistan, beliau mendirikan jemaat di Basti Kandara Singh, distrik Rahim Yar Khan, dan berkhidmat sebagai ketua jemaat dan berperan penting dalam pembangunan Masjid Jemaat Baitul Zikr. Almarhum syahid tidak bisa menjalani pendidikan karena sakit, namun ia bisa membaca dan menulis. Beliau memiliki sifat sederhana dan bekerja di bidang pertanian dan pekerjaan yang membutuhkan kerja fisik. Almarhum syahid dawam melaksanakan solat 5 waktu dan tahajud, selalu mengingatkan semua anggota keluarganya untuk melaksanakan solat. Beliau sangat mencintai khilafat dan sangat berbakti kepada orang tua. Beliau memiliki rasa kasih sayang yang kuat terhadap kerabatnya. Beliau sangat memperhatikan pelaksanaan solat Jumat dan selalu tiba di masjid di awal waktu. Ayah almarhum syahid, Mansur Ahmad, menceritakan bahwa di masa muda, suatu kali almarhum syahid tertidur tanpa melaksanakan solat Isya. Dalam mimpi, ia melihat seseorang membangunkannya dengan keras dan bertanya mengapa tidak melaksanakan solat. Setelah itu dikatakan bahwa almarhum hampir tidak pernah meninggalkan solat dan bahkan menjadi dawam melaksanakan tahajud. Istrinya, Nyonya Ghazala, menuturkan, kami menikah 5 atau 6 tahun lalu dan almarhum selalu secara khusus mengingatkan untuk melaksanakan solat secara teratur. Tuan Mahmud Ahmad Rien, mubalik lokal, menuturkan, saat pertemuan pertama dengan almarhum syahid, beliau menuturkan, saya akan selalu siap untuk berkhidmat kepada jemaat. Jika saya diperlukan, Anda harus memberitahu saya. Almarhum syahid sangat mencintai para wakifin zindagi dan merupakan orang yang sederhana dan pendiam. Ketika di masjid, setelah melaksanakan sunnah, beliau selalu sibuk dengan zikir ilahi. Almarhum meninggalkan ayah, ibu, Nyonya Maksudah Bibi, istri, Nyonya Ghazala, dan 2 saudara laki-laki. Seorang saudaranya adalah mu'alim Waqfi Jadid. Almarhum tidak memiliki anak. Beliau juga memiliki 2 saudari perempuan. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum syahid dan menganugerahkan kesabaran yang tinggi kepada semua yang ditinggalkan. Jenazah gaib yang kedua adalah Saudara Muhannad Muayyad Abu Awad dari Gaza, Palestina. Beliau juga syahid dalam serangan drone di usia 20 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuan Syarif Odeh, Amir Kababir menulis, Saudara Muhannad Muayyad Abu Awad adalah pemuda 20 tahun yang pemalu, pendiam, dan selalu berpakaian rapi meskipun dalam keadaan peperangan. Ia tinggal bersama orang tuanya di tenda di kamp Humanity First di dekat Khan Yunis di Gaza Selatan dan juga berkhidmat untuk Humanity First. Humanity First menuturkan bahwa almarhum adalah anggota yang sangat baik. Ahmadiyah masuk ke keluarganya melalui ayahnya, yakni Tuan Muayyad Sahib, yang baiat bersama keluarganya sekitar tahun 2009 atau 2010. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, almarhum Muhannad mendapat taufik untuk berkhidmat sebagai relawan dalam tim Humanity First dan merupakan anggota yang sangat aktif. Almarhum Muhannad
sangat peka terhadap kesulitan dan kebutuhan keluarganya dan selalu berusaha untuk mengatasinya. Di daerah itu tidak ada makanan, sehingga mendapatkan sesuap makanan pun adalah kenikmatan yang luar biasa. Keadaan di sana saat ini sangatlah buruk. Pemerintah Israel telah memberlakukan larangan pengiriman makanan ke Gaza. Truk-truk bantuan yang datang dihalangi. Beberapa hari sebelum Syahid, Saudara Muhannad pergi ke daerah Rafah di Gaza Selatan untuk mencari bahan makanan. Truk-truk bantuan makanan melewati daerah ini, tetapi sering diserang dan dihancurkan atau dijarah. Karena itu, beberapa pemuda pergi ke daerah tersebut dengan harapan menemukan sisa-sisa makanan di puing-puing. Terkadang mereka menemukan tepung yang tercampur dengan tanah. Bahkan dalam keadaan seperti itu, ini menjadi nikmat yang luar biasa bagi mereka. Suatu kali, ketika Saudara Muhannad pergi ke sana, ia beruntung mendapatkan tepung untuk keluarga dan tetangganya. Ibunya senang karena ini akan membantu banyak orang untuk bertahan hidup. Tetapi ayahnya memarahinya dan melarangnya pergi lagi, karena kembali dengan selamat dari sana adalah seperti mukjizat. Kamu masih muda dan masih banyak yang harus kamu lakukan dalam hidup. Jadi jangan mempertaruhkan nyawamu hanya untuk beberapa kilogram tepung, kata ayahnya. Namun, pada tanggal 3 Desember, ia pergi lagi bersama dua temannya untuk mencari makanan. Di sana, mereka melihat jenazah seorang sahabat Palestinanya yang sedang dimakan anjing liar. Mereka sangat sedih. Mereka melupakan tujuan awal mereka dan membawa jenazah tersebut ke ambulans agar bisa dimakamkan di tempat yang aman. Saat itu mereka mendengar teriakan minta tolong dari seorang wanita yang tengah terluka dan putrinya. Setelah mengantar jenazah ke ambulans, mereka kembali dengan tandu untuk menyelamatkan ibu dan anak yang terluka itu. Saat sedang membawa salah satu korban, tiba-tiba pesawat Israel meluncurkan roket. Saudara Muhannad, satu temannya dan kedua perempuan yang terluka itu syahid di tempat, sementara temannya yang ketiga selamat. Dialah yang menceritakan kisah yang tragis ini. Dikatakan bahwa sangat disayangkan siapapun yang mencoba mengambil jenazah Muhannad dan temannya juga terbunuh di sana. Akhirnya jenazah mereka ditemukan di satu rumah sakit, baru didapat 1 hari yang lalu. Ayahnya, Tuan Muayyad Sahib, adalah anggota jemaat yang sangat tulus ikhlas dan rendah hati. Beliau selalu mencari cara untuk berkhidmat kepada jemaat. Di Camp Humanity First, beliau tidak membiarkan orang lain membersihkan tempat solat dan melakukannya sendiri. Beliau selalu bekerja dengan ketulusan dan kejujuran. Ayahnya juga menghadapi banyak kesulitan setelah menerima Ahmadiyah. Karena keberaniannya, beliau sering pergi ke berbagai masjid dan mengumumkan dengan suara lantang bahwa Al-Masih telah datang. Seringkali beliau menghadapi kekerasan fisik. Bahkan, pemerintah setempat memenjarakan beliau selama beberapa minggu dengan tuduhan murtad karena beriman kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam. Tetapi beliau tetap kuat dalam menghadapi semua kesulitan ini. Iman beliau tidak berkurang sedikit pun. Selama masa penahanan, seorang yang menginterogasinya memukul telinganya hingga beliau tidak bisa mendengar sama sekali. Jadi ayah almarhum syahid dan keluarga ini telah memberikan pengorbanan yang besar demi jemaat dan keimanan mereka. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari segala kejahatan di masa yang akan datang dan meninggikan derajat almarhum syahid. Jenazah berikutnya adalah Maulwi Muhammad Ayub Bhat Sahib, Darwish Qadian, yang wafat di Qadian di usia 100 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dalam sebuah pernyataan, Tuan Ayub Bhat menuliskan bahwa Ahmadiyah masuk ke keluarga beliau melalui ibunya, Nyonya Karim Bibi, yang berasal dari Mirpur, Kashmir. Saudara laki-lakinya, Syed Arshad Ali Sahib, telah menerima tablik dari Qadian. Melalui tabliknya,
ibu beliau menerima Ahmadiyah dan kemudian ayah beliau juga baiat. Menurut yang ditulis oleh Tuan Ayub Bhat Saib Darwesh, di masa mudanya beliau bermimpi melihat Rasulullah SAW menunggang kuda. Ibunya menafsirkan mimpi ini bahwa Allah Ta'ala akan memberinya taufik untuk berkhidmat kepada agama. Pada tahun 1939, beliau mewakafkan hidupnya dan diperintahkan oleh jemaat untuk pergi ke Iran. Di sana beliau berkhidmat selama 5 tahun. Kemudian diperintahkan untuk pergi ke Kabul, Afghanistan. Ketika beliau berada di Quetta untuk pergi ke Kabul, Amir Jemaat Quetta menyampaikan bahwa beliau dipanggil ke Qadian. Ini adalah masa partisi India-Pakistan. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu telah hijrah dan tinggal di Lahore. Ketika Maulwi Sahib tiba di Lahore, beliau diberitahu bahwa hari ini adalah truk terakhir yang akan pergi ke Qadian dan mungkin tidak akan ada truk lain setelahnya. Jadi beliau diminta untuk pergi ke Qadian. Di Qadian, Maulwi Sahib mendapat taufik untuk menjaga tempat-tempat suci di Qadian. Kemudian, atas petunjuk Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau dikirim sebagai salah seorang mu'alim ke tempat-tempat pertabligan di India. Beliau dikirim ke Jhansi di Provinsi UP. Beliau bertablik dengan sangat baik di sana dan memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang Hindu. Diceritakan bahwa suatu kali seorang guru Hindu jatuh sakit. Muridnya meminta Maulwi Sahib untuk memberikan obat. Beliau mengatakan untuk datang besok paginya. Beliau menuturkan, saya berdoa dan di malam hari saya melihat Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu dalam mimpi tengah membuka kotak obat beliau dan menunjukkan obat yang harus diberikan. Almarhum Maulwi Sahib menuturkan bahwa ketika bangun, botol obat itu ada di tangannya. Beliau memberikan 3 dosis kepada guru tersebut dan ia sembuh. Beliau mendapat karunia berkhidmat di berbagai tempat di India dan selama itu banyak disebut sebagai dokter homeopat di medan pengkhidmatan. Banyak orang-orang yang berfitrat suci yang mendapat taufik untuk menerima Ahmadiyah melalui beliau. Salah satu putra beliau, Dr. Mahmud Ahmad Bhat dan istrinya, Dr. Manju Bhat, adalah wakaf zindagi yang telah lama berkhidmat di Ghana dan sekarang berkhidmat di Nur Hospital di Qadian. Putra beliau lainnya juga adalah seorang dokter di Amerika. Semoga Allah Ta'ala meninggikan derajat almarhum dan memberi taufik kepada anak-anak dan keturunan beliau untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan beliau. Selanjutnya adalah yang terhormat Tuan Dr. Mas'ud Ahmad Malik, mantan Naib Amir Jemaat Amerika Serikat yang wafat beberapa hari lalu di usia 86 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan karunia Allah, beliau adalah seorang musi dan mendapat karunia menunaikan ibadah haji di tahun 2000. Beliau adalah cicit dari Hazrat Al-Haj Maulvi Muhammad Abdullah Sahib, sahabat Hazrat Masih Maud alaihissalam, dan cucu dari Malik Abdul Rahman Sahib. Setelah menyelesaikan pendidikan di Pakistan, beliau pindah ke Amerika dan mendapatkan gelar PhD di bidang Animal Nutrition di Universitas Nebraska, kemudian bekerja di berbagai tempat. Dalam hal pengkhidmatan di jemaat, almarhum berkhidmat sebagai Naib Amir Jemaat Amerika dari tahun 2013 hingga kewafatannya dan sebagai sekretaris umum Jemaat Amerika dari tahun 1988 hingga tahun 2013. Selain itu, beliau juga menjadi ketua jemaat di berbagai tempat di mana beliau tinggal, termasuk di Washington. Beliau mendapat karunia berkhidmat bersama timnya dalam mencari rujukan dari berbagai jurnal ilmiah untuk buku Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahimahullah, Revelation, Rationality, Knowledge and Truth. Hazrat Khalifatul Masih Rabi, rahimahullah, juga meminta bantuan beliau dalam hal ini, dan pekerjaan ini berlangsung selama beberapa tahun. Amir Jemaat Amerika menulis bahwa Dr. Sahib
telah mengkhidmati jemaat Amerika selama beberapa dekade dengan penuh ketulusan dan kesetiaan. Beliau taat dan patuh kepada khilafat, selalu mengucapkan labbaik terhadap perintah Hazrat Khalifatul Masih, memahami nizam jemaat dan pentingnya nizam tersebut, dan selalu mematuhinya. Istri beliau, Nyonya Farida, menuturkan, Tuan Malik berusaha menghabiskan sebanyak mungkin waktunya dalam pengkhidmatan agama. Beliau bekerja 4 hari seminggu selama 10 jam agar bisa bekerja penuh di kantor sekretaris umum pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Terkadang setelah bekerja 10 jam, beliau langsung pergi ke masjid dan tetap sibuk bekerja hingga larut malam. Beliau bahkan membawa sarapan di mobil saat pergi ke kantor untuk menghemat waktu agar bisa melakukan lebih banyak pekerjaan jemaat. Beliau sangat berhati-hati dalam menjaga dan menggunakan dana jemaat. Beliau pernah berkata kepada seseorang temannya bahwa meskipun jemaat sekarang memiliki lebih banyak sumber daya, beberapa orang tidak menggunakannya dengan penuh kehati-hatian dan membuat pengeluaran yang tidak perlu. Para anggota lama sangat prihatin tentang hal ini, bahwa dana jemaat terkadang tidak digunakan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, semua pengurus harus memperhatikan hal ini. Putri beliau, Sarah, menuturkan, almarhum selalu sibuk dalam pengkhidmatan jemaat. Beliau memasang tanda besar di depan meja beliau di rumah yang bertuliskan, "What have I done today in the service of my jemaat?" Apa yang telah aku lakukan hari ini untuk mengkhidmati jemaatku? Dan almarhum benar-benar menghabiskan setiap hari dalam pengkhidmatan jemaat. Saudara beliau, Mubarak Malik, menuturkan, setelah selesai pembangunan Masjid Baitur Rahman, beliau langsung pergi ke masjid setelah bekerja dan tetap sibuk dalam pekerjaan jemaat hingga larut malam, terutama selama hari-hari majelis syura ketika tanggung jawab beliau sangat meningkat. Beliau menghabiskan beberapa minggu bekerja sangat lama untuk urusan jemaat. Orang-orang yang mengenal beliau menulis bahwa beliau memiliki rasa hormat yang luar biasa terhadap nizam jemaat dan berusaha menanamkan kecintaan kepada jemaat dalam diri anak-anak beliau. Beliau sendiri berjalan di atas jalan ketakwaan dan menganjurkan hal yang sama kepada anak-anak beliau. Menjaga hubungan dengan kerabat dekat dan jauh adalah sifat mulia beliau. Beliau selalu membantu yang membutuhkan dan menjadi yang pertama mengunjungi orang sakit. Beliau adalah sosok yang sangat rendah hati, ramah, memiliki kecerdasan, tulus dan setia. Beliau melakukan setiap tugas dengan rinci dan teliti. Beliau berusaha menghabiskan sebanyak mungkin waktu di masjid. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan magfirat dan rahmat untuk beliau, meninggikan derajat beliau dan memberi karunia kepada anak dan keturunan beliau untuk melanjutkan kebaikan beliau. Selanjutnya adalah Tuan Syabir Ahmad Lodi, putra almarhum Tuan Mia Muhammad Syafi dan ayah seorang mubalik kita, Tuan Farukh Syabir Lodi. Beliau wafat beberapa hari lalu di usia 62 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ahmadiyah masuk ke dalam keluarga beliau melalui kakek beliau, Mia Syihabuddin Sahib dari Lodi Nanggal, yang mendapat taufik untuk baiat dan bergabung dengan jemaat di masa awal Khalifah kedua. Almarhum adalah seorang musi. Putra tertua beliau, Tuan Farukh Syabir Lodi, adalah mubalik di Liberia dan berkhidmat di sana selama beberapa tahun terakhir, dan karena berada di medan pengkhidmatan, tidak bisa menghadiri pengurusan jenazah dan pemakaman ayah beliau. Tuan Farukh Syabir Lodi menulis, dengan karunia Allah Ta'ala, beliau dawam tahajud, menjaga solat 5 waktu, berusaha sedapat mungkin melaksanakan solat secara berjamaah, mengutamakan agama di atas dunia, membaca Al-Quran dan literatur jemaat, sangat mencintai khilafat, rutin mendengarkan khutbah, mengucapkan labbaik terhadap gerakan-gerakan yang diserukan jemaat, rutin berpuasa sunnah ketika sehat, selalu siap untuk pengkhidmatan jemaat, sangat mencintai wakfin zindegi, menghormati para pengurus, memiliki semangat dan kecintaan terhadap nizam jemaat, mendidik dengan kasih sayang, pemaaf, menunjukkan kesabaran dan keberanian dalam kesulitan, berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta'ala,
menyampaikan kesulitan beliau kepada Allah Ta'ala dengan penuh kerendahan hati, sedapat mungkin membantu kesulitan orang lain, tidak menyimpan kemarahan terhadap siapapun, menganggap setiap keberhasilan semata-mata karunia Allah. Sosok yang adil, bijaksana, ramah, dan membantu dengan tangan terbuka. Beliau memperlakukan staf beliau dengan akhlak yang baik, dan orang-orang juga menulis tentang hal ini. Bukan hanya putra beliau saja, beliau adalah sosok yang baik dan saleh. Di Gujranwala, ketika gerakan menghapus kalimat syahadat dari Masjid Ahmadi dimulai, saat itu kalimat syahadat dihapus dari masjid kita, dan beliau ditugaskan untuk menuliskannya kembali. Setiap kali kalimat syahadat dihapus, beliau segera pergi dan menulisnya kembali. Beliau melakukannya dengan sangat berani. Salah satu keistimewaan beliau adalah jika seseorang menyakiti beliau, beliau tidak pernah membalasnya, melainkan menunjukkan kesabaran dan keberanian, serta menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Beliau menghadapi kesulitan dengan doa-doanya. Di sekolah tempat beliau mengajar, beliau menghadapi banyak penentangan dari rekan-rekannya. Bahkan seorang rekannya menjanjikan hadiah kepada seorang siswa jika menembak beliau. Bagaimanapun Allah Ta'ala selalu menjaga beliau, dan beliau terus bekerja dengan berani di sana. Semoga Allah Ta'ala menurunkan ampunan dan rahmat kepada beliau dan meninggikan derajat beliau. Semoga Allah Ta'ala menjadi pelindung dan penolong keturunan beliau. Saya akan memimpin sholat jenazah setelah sholat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.